Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila Hasibuan, NIM 22311111017 dari kelas PBSI Reguler A, Stambuk 2023. Di sini saya akan membacakan sebuah dongeng, yaitu tentang timun mas dan boto ijo. Tentang timun mas dan boto ijo. Alkisah, ada seorang janda tua, namanya Nona Sarni. Nona Sarni hidup sendiri tanpa anak di sampingnya. Karena usianya yang semakin tua, Nona Sarni kesulitan untuk melakukan pekerjaannya, seperti bertani dan mencari kayu bakar di hutan untuk dijual. Hari-harinya begitu sepi. Ia ingin memiliki anak yang dapat ia kasihi dan membantu pekerjaannya. Ia hanya menerimanya dengan percaya pada takdir yang telah diberikan Tuhan. Seperti hari-hari biasanya, setiap sore Nona Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Saat hendak pulang ke rumah, tiba-tiba boto ijo datang. Ia adalah raksasa jahat. Boto ijo menghalangi jalannya yang minta seseorang anak untuk bisa dimakannya. Nona Sarni begitu sangat terkejut dan takut. Boto ijo itu, hai wanita tua, hari ini aku sangat lapar. Beritahu di mana anakmu. Aku ingin menyantapnya. Sudah lama aku tidak memakan anak manusia. Ampun, Boto Ijo. Saya hidup sebatang kara dan saya juga tidak memiliki anak. Sungguh, saya tidak berbohong. Tolong, jangan sakiti saya. Tanpa diduga, boto ijo memberikan benih mentimun kepada Nona Sarni. Hai nenek, aku tidak akan menyakitimu, tetapi kamu harus menanam benih mentimun ini. Dalam 2 minggu, kamu akan punya anak. Apakah Tuan Boto Ijo akan memberiku seorang anak? Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Boto Ijo. Tapi ingat, ada syaratnya. Kau harus menyerahkan anak itu ketika ia berusia 6 tahun. Nona Sarni langsung menyetujuinya. Ia sangat gembira. Apa yang diharapkannya kini menjadi kenyataan. 2 minggu berlalu. Bibit mentimun yang ia tanam telah berubah. Sudah 2 minggu, seperti yang dikatakan boto ijo, bibit mentimun darinya telah tumbuh. Di antara sekian banyak timun, ada 1 timun darinya telah tumbuh. Di antara sekian banyak timun, ada 1 timun yang berwarna kuning dan bersinar. Ia sangat penasaran dengan hal itu. Kemudian Bu Sarni memetik timun itu dan pulang ke rumahnya. Bu Sarni membawanya ke dapur dan menaruhnya di atas meja. Bu Sarni kemudian membelah mentimun itu dengan hati-hati. Betapa senangnya Bu Sarni saat melihat di dalam timun itu ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Nah, harapannya selama ini pun jadi kenyataan. Seorang anak yang dapat hidup bersama-sama dengannya. Memberi nama anak itu dengan nama Timun Mas. 6 tahun telah berlalu. Timun Mas telah tumbuh menjadi gadis kecil yang cantik dan ceria. Pagi ini, Timun Mas sedang bermain dengan Bu Sarni. Timun Mas, di mana kamu? Mbok mencarimu. Hahaha, tiba-tiba terdengar suara benturan yang keras.
suara langkah kaki botok ijo, meminta janjinya. Sudah 6 tahun berlalu, aku datang untuk menagih janji. Ampun Buto Ijo, sekarang Timun Mas belum bersiap-siap. Datanglah lusa, saya akan menyerahkan Timun Mas. Nona Sarni tidak bisa menyerahkan putri kesayangannya itu. Di malam hari, seorang pertapa tua datang ke dalam mimpi Nona Sarni. Hai Mbak Sarni, kalau kau ingin anakmu selamat, suruh Timun Mas untuk lari dari rumah. Dan bawalah 4 benda, yaitu biji timun, jarum, garam, dan terasi untuk melawan Buto Ijo. Mimpi ini terlihat nyata dan sepertinya memberi petunjuk kepada Nona Sarni, putri kesayangannya, memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari raksasa jahat. Pagi tiba, sebagai tua, kata Nona Sarni, mempersiapkan hal-hal itu untuk Timun Mas. Dia menyuruhnya untuk menyebarkan senjata satu persatu ke Boto Ijo. Ketika semuanya sudah siap, Boto Ijo datang. Nona Sarni menyuruhnya lari ke hutan. Boto Ijo tahu dia telah dibohongi. Dia sangat marah dan dia segera lari ke Timun Mas. Hei Buto Ijo, kau tidak akan bisa menangkapku. Mas melemparkan senjata pertamanya. Itu adalah biji mentimun. Tiba-tiba Boto Ijo ditelan hutan timun yang sangat subur. Namun Boto Ijo berhasil lolos. Kemudian Timun Mas melempar jarum tersebut. Jarum itu berubah menjadi bambu yang menusuk Boto Ijo. Namun Boto Ijo masih bisa mengejarnya dan Timun Mas langsung melemparkan garam. Garam itu berubah menjadi lautan yang menenggelamkan Boto Ijo. Sebelum Boto Ijo bisa menyelamatkan diri, Timun Mas melemparkan terasi. Dan terasi itu berubah menjadi lautan lahar yang sangat panas. Boto Ijo tidak mampu menahan diri dan ia tenggelam selamanya. Nona Sarni bersyukur bahwa Boto Ijo telah pergi. Ibu, aku pulang ibu. Aku bisa mengalahkan raksasa itu. Putri yang dicintainya akan diambil dan disakiti oleh Boto Ijo. Mereka juga hidup bahagia selamanya. Nah, dapat kita ambil nilai moral dari cerita ini adalah hal baik akan selalu menang melawan kejahatan. Bersikap baiklah satu sama lain sehingga Anda bisa mendapatkan teman baik, juga sehingga kita bisa mendapatkan teman baik juga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Siti Fadila Hasibuan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.